guru kami tercinta, orang tua kami Bapak Sudirman Muhammad, selamat datang di Angkor. Yang kami hormati Kanda Sekdes, Sekretaris Desa Persiapan Anak Didik, muda, perwakilan anak muda, inspiratif bagi suku generasi muda Desa Persiapan Anak Didik. Tepuk tangan dulu untuk beliau, Kanda Muhammad Zainuddin. Yang kami hormati Bapak Ibu guru pendidik di Sekolah Dasar Inter Suaraca tahun 2003 sampai 2009. Nah, kebetulan saya masuk SD tahun 2003 itu. Selesai tahun 2009. Yang hadir pada kesempatan yang baik ini maupun yang berhalangan hadir. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru kita diberikan kesehatan dan diberikan umur panjang oleh Allah SWT. Yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, Tua Golo Angkor dan juga Tua Golo Rasang yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, serta Bapak Imam Masjid baik di Dusun Angkor maupun di Dusun Waraca. Yang kami hormati kanda-kanda senior lintas generasi, lintas angkatan, lintas profesi yang hadir pada kesempatan yang baik ini, teman-teman seperjuangan, dan kemudian yang saya apresiasi anak-anak muda Desa Persiapan Anak Didik baik di Dusun Angkor maupun Dusun Waraca. Kemudian anak-anak muda anak-anak muda desa tetangga Desa Matawai yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang terakhir yang kami cinta dan kami banggakan dan umumnya singkatnya tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau mungkin tadi suasananya agak sedikit humor. Pertama sambutan dari pejabat sekaligus guru kami, kemudian sambutan dari keren tuaho kepala sekolah kami dulu. Jadi itu agak kritik dari Mbala Kabin. Jadi memang begitu sangat luar biasa. Sebab kalau mendengarkan petua-petua de Iname, tentu ada motivasi besar untuk besar. Dari Kuara sih. Yo. Dari Kuara. Ya. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang baik ini kita diberikan kesempatan untuk hadir dalam acara syukuran wisuda dan doa turai kami. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW sebagai pionir, sebagai contoh, sebagai tauladan bagi kita, khususnya anak-anak muda. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini yang paling pertama yang saya sampaikan adalah ucapan terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya. Sebab orang tua bagi saya adalah support system. Orang tua menjadi pendukung total dalam setiap proses, mulai dari proses yang paling bawah sampai kemudian kita proses yang paling atas. Tidak dengan moral maupun moral, tapi doa besar orang tua bisa menghasilkan kesuksesan bagi siapapun itu. Maka itu yang perlu ditanamkan bagi setiap anak-anak muda atau mungkin generasi kita ini yang ada di sini maupun yang di rantauan. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih banyak kepada keluarga, kepada kedua kakak saya, dan kemudian kedua adik saya masih menempuh pendidikan. Jadi aku itu anak rehat dari 5 bersaudara. Jadi ada orang mengatakan bahwa tengah itu ada potensi memberikan keadilan besar. Jadi adil. Jadi mudah-mudahan terilhami bagi saya. Dan mudah-mudahan doa-doa hebat kita bisa mengantarkan saya menjadi orang yang adil. Bapak Ibu,
tamu undangan yang saya banggakan. Kemudian yang berikut adalah ucapan terima kasih banyak kepada keluarga besar, baik keluarga besar di Kampung Angkor yang kemudian sukses menyelenggarakan kegiatan pada kesempatan siang hari ini. Dan kemudian yang kedua, keluarga besar Weracang, umumnya keluarga besar Desa Persiapan Angalido, yang juga menjadi pendukung penuh terselenggaranya kegiatan pada kesempatan yang baik ini. Jadi negara boite, jadi tidak banyak yang kami berikan, tapi doa-doa besar ini setidaknya memberikan yang terbaik, kehidupan ide sehat, murah rezeki dan sebagainya. Kemudian yang berikut adalah ucapan terima kasih kepada seluruh panitia, jadi anak-anak muda Desa Persiapan Angalido. Jadi pada kesempatan ini mungkin saya ingin memulai dari tema, karena belum ada yang mengulik terkait dengan tema. Mungkin kita beda paham terkait dengan tema ini. Porong uwa haing bulan, langkas haing talak, mereka hemong punya agutalo. Ini sebenarnya bukan dari saya, tapi dari orang tua kami, dari tae kami, dari tae Jemina itu. Negara bukan tuh. Waktu saya dulu buat WAI untuk ke Yogyakarta tahun 2016, sempat saya sekang. Jadi tae ini memberikan pesan ini. Wah anak porong uang hai bulan, langkas hai tala. Jadi dikahemong bunyi agu kalo. Jadi porong ini adalah untayan doa, harapan. Ome bahasa Indonesia supaya ubah hai bulan, langkas sampai ke bulan. Bukan langkas, maaf. Tumbuh sampai ke bulan. Porong ubah hai bulan artinya supaya tumbuh sampai ke bulan. Langkas hai tala artinya tinggi sampai di bintang. Jadi ini frasa porong ini adalah doa. Porong ini frasa, Bapak Ibu. Porong ubah hai bulan, langkas hai tala, doa dan harapan terbesar agar kemudian dengan kita menempuh pendidikan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah kemudian nekahe mempunyai agukalo. Nekahe mempunyai agukalo itu. Jangan lupa saudara, jangan lupa keluarga besar. Keluarga besar di Angkor, keluarga besar Weracang, maupun keluarga besar dimanapun berada. Jadi hoin pinjam ide dari Nekarabo. Jadi ini bukan kata-kata yang kemudian hadir dari pikiran saya, tapi kemudian saya mengambil petuah ini atau goet istilah Manggarainya dari Tae Ngajo dan Jemina. Nekarabo ide. Terima kasih banyak Tae. Ya, Bapak Ibu, para undangan sekalian yang berbahagia. Kemudian yang berikut pada kesempatan yang baik ini juga sedikit saya menceritakan proses. Mungkin jauh DKM si rutin 16 tahun, tapi saya tambah 2 tahun, 18 tahun. Sebab saya kuliah hampir 6 tahun itu. Dari 2016 sampai mau hampir 2022. Dari 5 tahun setengah kurang lebih. Jadi ketika ditanya saya dulu berapa tahun kuliah, saya sampaikan 4 tahun 12 bulan. Dan mungkin ada tambahannya. Jadi 5 tahun lebih. Jadi proses ini saya pikir Bapak Ibu yang berbahagia menjadi proses yang betul-betul kita ilhami. Di SD Weracang saya SD tahun 2003 sampai 2009. Tentu banyak kenangan. Kami diperhadapkan pada situasi yang kemudian tidak didapatkan oleh teman-teman kita. Di Labuan Bajo misalnya. Di Werang mungkin saja. Sebab setiap hari kita ini kabehaju. Pandai kena, buka paker, kabehaju itu dikiapi dan sebagainya. Tidak didapatkan oleh teman-teman kita yang sekolahnya di Labuan Bajo.
atau mungkin di Ruteng, atau mungkin di Manggarai Timur, di Porong. Bagi saya bahwa ini proses, ini adalah pendidikan karakter. Sebab ketika kita ini sekolahnya saja dimanja-manjain, bagaimana kemudian kita berproses untuk mendapatkan apa yang kemudian menjadi impian terbesar kita. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu guru kami tercinta di Sekolah Dasar Impresi Waraca. Bagi saya bahwa kita terus sering barter itu. Dedikasi guru terhadap kita, insya Allah kita akan terbayarkan. Dan juga kami akan barter dengan doa dan harapan terbesar. Ikhtiar kami supaya apa yang diinginkan itu akan tercapai. Kemudian Bapak Ibu, para undangan sekalian yang berbahagia, 2009-2012 SMP MTS Ali Kelurahan. Dari 3 tahun kita proses. Tentu juga banyak pengalaman. Kayak yang saya berang 3 tahun. Dari situ saya sedikit belajar agama itu. Belajar agama, pelatih ngaji dan sebagainya. Dari bahaya situ itu, komentar di teringangan situ kan. Dari situ saya termotivasi untuk kemudian melanjutkan pendidikan saya di profesi agama. Ya. Tahun 2012 saya terinspirasi untuk masuk pondok pesantren. Dan pada waktu itu saya diberangkatkan dari BUHO ke Makassar. Di Makassar itu dari 2012 sampai 2015 SMA di Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar. Tentu ini proses Bapak Ibu. Di pesantren kita dibekali dengan begitu banyak persoalan. Bukan hanya persoalan bagaimana kita diperhadapkan dengan buku, pulpen dan sebagainya. Proses menjalani kehidupan. Kita betul-betul didesain bahwa kamu harus seperti ini. Kamu tidak boleh manja seperti ini. Kita betul-betul didesain untuk menjadi orang. Jadi 3 tahun 2015 tamat SMA, dan kemudian Pondok Pesantren menugaskan kita untuk melanjutkan atau untuk menjadi pendidik. Ya. Kita mengabdi dulu 1 tahun. Saya mengabdi di Makassar, tepatnya di Kabupaten Maros 1 tahun di Pondok Pesantren Umbul Kuro, Puncak Maros. 1 tahun kita pengabdian di sana. Jadi pandai lah itu pandai umma. Ada haju, oke pekang, kok mau tanggul itu. Ya kan aku, kok mau tang, itu pandai kan bilang itu. Artinya bagi saya bahwa proses ini betul-betul saya ilhami. Dan mungkin bagi setiap generasi yang kemudian perjalanan prosesnya sama seperti perjalanan kita. Jadi sekitar 4 tahun di Makassar proses. Saya berinisiasi kemudian untuk melanjutkan pendidikan saya di Yogyakarta. Jadi lah itu dia apa jurusan. Tapi karena kita ini terbiasa di pondok pesantren bahwa pelatihan dasar di pesantren itu adalah muhadharah. Lagi ceramah itu. Lagi ceramah. Jadi kita malu kalau tidak bisa ceramah. Ometekal baik jauh presa ulomai cengar. Jadi kita dipaksa dan dituntut untuk bisa bicara. Bagaimanapun caranya. Sebab kalau kita tidak bisa bicara, orang akan tertawakan kita. Jadi proses kita dulu, proses saya dulu, dan mungkin proses teman-teman seperjuangan saya yang mungkin seangkatan dengan saya. Karena bekal muhadharah itu, Bapak Ibu, saya kemudian berinisiatif untuk melanjutkan pendidikan di Yogyakarta, mengambil jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Pada waktu itu memang tidak ada keinginan sama sekali untuk menjadi guru. Tapi keinginan terbesar saya adalah menjadi seorang pendidik. Jadi saya pada waktu itu tidak ada keinginan sama untuk menjadi guru. Tapi saya ingin menjadi seorang pendidik. Sehingga dalam prosesnya Bapak Ibu, di Yogyakarta saya bosan. Gitu. Jadi setiap dinamika dan persoalan di kampus, saya kemudian
merasa jenuh mengikuti proses itu. Menjadi guru setiap hari kita ini dipaksa untuk belajar RPP, silabus dan sebagainya. Jadi setiap hari kita ini dituntut untuk ke sekolah, mengajar, membantu guru-guru di sana. Itu proses kita. Jadi kita ini belum proses di instansi yang kemudian secara legal formal kita diakui sebagai seorang guru, tapi kita ini menjadi guru cadangan. Jadi guru cadangan itu, omelo kotana diperintah kita. Pandai itu, susul ini, susulan laporan itu juga yang membuat kita jenuh. Pada waktu itu saya berpikir, wah ini kayak sulit ini. Langit tuh telepon aku keren tuh. Tuh yang ngajak tahu jadi guru kritis. Mungkin rubah profesi juga. Pandai tahu nggak belum itu kan? Ibu pandai tahu nggak? Pandai tahu nggak? Tapi kedepannya jangan kemudian memaksa saya untuk menjadi guru. Sebab sesuatu yang dipaksakan nanti tidak jadi hasilnya. Sesuatu yang kemudian di-pressure, akibatnya nanti kita tidak tahu arah. Itu. Jadi andai keren tua orang terserah. Yang penting ada niat dan keinginan yang besar untuk belajar. Itu. Jadi proses itu yang kemudian, atau nasihat-nasihat baik dan bijak itu yang kemudian termotivasi saya untuk melangkah jauh ke depannya. Bapak Ibu undangan sekalian yang berbahagia, kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah saya sudah selesai sarjana pendidikan bahasa dan sastra Indonesia sekitar 5-6 bulan yang lalu, 2021 bulan 6 wisuda. Dan insya Allah sekarang saya ingin melanjutkan studi saya, magister dengan jurusan ilmu pemerintahan. Konsentrasinya ilmu pemerintahan daerah dan ilmu pemerintahan desa. Jadi akibat dari kejenuhan saya menjadi seorang guru tadi, saya memilih profesi untuk ikut terlibat dalam struktural, belajar administrasi sama jangan di pejabat rutin. Jadi dari belajar RPP kemudian beralih fungsi menjadi belajar diplomasi, belajar kita tahu situang SDPR. Jadi sekarang ini Bapak Ibu itu sekolah itu, tapi mudah-mudahan kedepannya, karena memang prinsip kita, hal yang paling terbesar yang kemudian kita inginkan ke depannya adalah kita punya jaringan besar. Kita punya jaringan. Karena dengan jaringan semuanya akan mudah. Gitu. Kemudian kita punya keterampilan. Kita punya soft skill. Karena kalau saya baca di jurnal bahwa IPK, Indeks Prestasi Kumulatif, itu urutan ke-17 untuk penentuan penerimaan kerja. Sementara yang paling pertama itu adalah keterampilan soft skill. Keterampilan bagaimana kemudian kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana kita bisa memanajemen sesuatu lembaga, dan keterampilan-keterampilan yang kemudian itu didapatkan bukan di bangku kuliah, tapi di organisasi. Dan itu semua didapat. Nah, itu yang dibutuhkan oleh negara kita sekarang ini. Jadi Bapak Ibu, kemudian yang terakhir, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya tertarik untuk berbicara tentang anak muda. Jadi anak muda itu, kebetulan kita ini anak muda. Jadi anak muda ini kelebihannya adalah dia punya energi. Jadi ombe bahasa Rata Jakarta itu engagement. Dia punya energi besar. Sehingga oleh presiden pertama Indonesia orang itu, beri aku 1000 orang tua, nanti akan aku pindahkan Gunung Semeru. Tapi beri aku 10 pemuda, akan kuguncangkan dunia. 10 pemuda. Artinya apa? Bias. Kehadiran dari pemuda itu akan memberikan dampak besar terhadap perubahan. Perubahan apapun jenisnya, apapun bentuknya. Sebab anak muda melahirkan peradaban. Jadi itu deh. Kemudian yang berikut bahwa
di era sekarang ini kita ini memiliki dua dunia. Dua dunia. Pertama adalah dunia nyata, interaksi kita ini, face to face dengan Islami Presa dan tuing lep amang pejabat terbang, itu dunia nyata. Kemudian dekran itu awal. Kehadiran kita ini karena kita berinteraksi secara langsung, ini dunia nyata. Tapi kemudian ada juga dunia yang kemudian didesain oleh global, namanya dunia maya. Jadi dunia nyata dan kemudian yang kedua adalah dunia maya. Ya. Jadi 60-70% aktivitas interaksi kehidupan masyarakat dunia itu adalah lewat dunia maya, media sosial. Sehingga anong itu bahan bakar minyak kita ini bensin atau solar, sehingga ketika tidak ada bensin dan solar, maka segala bentuk aktivitas mesin itu tidak bisa berjalan. Sedikit kemudian bergeser, hadapkan pada dua dunia tadi. Dunia maya ini ada juga BBM-nya. BBM-nya itu adalah BBD, bukan DBD. DBD itu deman berdarah. Tahu itu BBD, bahan bakar digitalisasi. Bahan bakar digitalisasi. Bahan bakar digitalisasi itu adalah data internet. Jadi anak-anak muda ini ketika tidak punya data, mungkin kita ini menceret. Sebab sangat dibutuhkan di era sekarang. Kita linglung dan mungkin kita tidak bisa tahu diri, tidak tahu arah. Bangun tidur kita cek data dulu, berapa data, ada nggak data untuk main HP. Itu situasi sekarang kita. Sehingga harapan terbesar kita itu adalah bagaimana kemudian kita bisa membaca peluang itu di masa-masa yang akan datang. 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, mungkin desain Deo Angkor atau mungkin Rajang berbeda dari tahun ini. Ya. Maka peluang itu yang kita baca sebenarnya. Jadi kita perlu terinspirasi. Jujur itu, saya terinspirasi dengan anak-anak muda yang hebat. Makanya kalau kita terinspirasi dengan anak-anak muda yang hebat, ya kita ikut terinspirasi juga. Pemejong di guru kami dan itu gapailah cita-cita setinggi langit. Jadi kalaupun jatuhlah di antara bintang-bintang. Ya. Jadi cita-cita nak jadi presiden, setidaknya jadi presiden, setidaknya bisa jadi menteri atau mungkin bisa jadi DPR. Jadi materi kita teman-teman ke Telembor. Jadi tuingle amena buat tamu sekolah lo Jakarta di Pulau Pesantren. Buat tuingna how mau sekolah lo Jakarta di Pondok Pesantren. Jadi ome kole how ding 2 tahun potongan saya jadi imam masjid lea Deo. Jadi saya pikir bahwa itu cita-cita yang begitu sangat standar, bahkan di bawah standar. Ya. Jadi dekat kue jamur bang bete. Jadi sejatinya kalau semisalnya kita ini sekolahnya di Jakarta pesantren, cita-citanya jadi imam masjid Istiqlal, kan begitu. Kalaupun tidak bisa jadi imam masjid Istiqlal, setidaknya bisa jadi imam masjid Waimata, kan gitu. Ya. Jadi apa jadi ini itu, meeting aja jadi imam masjid boleh misalnya. Cita-cita kami itu mau Jogja, tahu jadi imam masjid Angkor. Ya. Jadi standar sekali cita-cita kita. Ya. Sehingga besarkan volume cita-cita. Ya. Ini bukan tweet, tapi ini adalah bagian daripada usaha kita untuk saling memotivasi satu sama lain. Untuk anak-anak muda. Ya. Jadi apapun kualifikasi pengetahuan kita, pendidikan kita, yang paling terpenting itu adalah bagaimana kita menjadi bermanfaat bagi siapapun itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir saya sedikit mengajak anak-anak muda di desa Persiapan itu
bahwa kita perlu berkompetensi. Ya. Anak-anak muda desa Nanggala itu perlu berkompetensi. Saya betul-betul mengilhami apa yang disampaikan among pejabat tadi. Ya. Muncul om kabise, itu boleh begitu, bahkan lebih dari itu. Tapi yang paling terpenting itu adalah kompetensi kita, kompetensi yang sehat, persaingan yang sehat. Jangan kemudian diceburi atau dicampur dengan hal-hal atau bias-bias negatif. Mungkin iri hati dan sifat-sifat yang lainnya, yang saya pikir itu bukan kemudian kompetensi untuk menjatuhkan orang lain, tapi justru itu adalah usaha untuk menjatuhkan diri sendiri. Terakhir, kita boleh lahir dari kampung, tapi kita tidak boleh berpikiran kampungan, kan begitu. Jadi kita berpikiran kampung, lahir dari kampung, tapi kita harus berpikiran Jakarta. Sebenarnya begitu. Ya. Jadi anak-anak Jakarta di Jakarta, kebetulan kita ini bermain juga di Jakarta. Jadi KLA Jakarta itu, ya, Jogja dan Jakarta itu memiliki waktu 6-7 jam. Jadi seluruh anak muda yang prestasi, yang sukses di Jakarta itu rata-rata anak kampung, gitu. Sebab motivasinya besar, ya kan? Dan orang Jakarta sendiri tidak mampu kemudian bersaing, tidak mampu untuk berkompetensi, gitu. Karena diperhadapkan pada situasi yang kemudian bagi mereka itu sangat mudah. Itu situasinya sulit dan kita bisa memecahkan persoalan itu. Gitu. Jadi itu hal terbesar yang perlu saya sampaikan, khususnya anak-anak muda, generasi desa persiapan Nanggala hidup. Dan terakhir, pesan kami untuk guru-guru kami tercinta di Sekolah Dasar Impresi Waracam. Insya Allah kita akan memberikan yang terbaik. Saya secara pribadi pada kesempatan ini, dan mungkin ada yang termotivasi dengan saya, mudah-mudahan, sebab semuanya begitu. Saya pun termotivasi dengan orang yang kemudian saya motivasi, ya. Jadi kita perlu berkompetensi jauh. Anak-anak muda, prinsip kita adalah kita saling besar membesarkan, kita saling tinggi meninggikan, saling luas meluaskan. Sebab itu adalah generasi pendidik. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya itu karena saya sebagai manusia biasa, serta apa yang benar yang saya sampaikan itu datang dari Sang Hyang Roti. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.